Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan Allah juga menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki emosi dan juga perasaan. Emosi kita ini sesuai dengan tubuh dan pikiran kita. Dalam kata lain, emosi kita telah tercemar oleh kodrat berdosa kita, dan oleh karena itu, kita harus mengendalikannya. Jika kita menyadari emosi kita dan membawanya kepada Allah, kita dapat menundukkan hati kita padanya supaya Ia menangani emosi kita dan mengarahkan tindakan kita. Ya, kita sudah saksikan video ini ya, bagaimana manusia itu memiliki berbagai macam emosi dan tentunya kita perlu bisa mengelola emosi ini dengan baik. Karena itu, hari ini tema kita adalah mengelola emosi yang sehat dalam keluarga. mari sahabat yang baik, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu kepada kami, bahwa di dalam Kristus kami sudah ditebus, dikuduskan, dibenarkan, sudah menjadi ciptaan yang baru, sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, kuasa firman Tuhan yang kami terima hari ini, kami dengar hari ini, akan membebaskan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita membaca firman hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan, amin. Mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi aku berkata kepada jiwaku, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, karena aku tahu Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Kemudian aku akan mempunyai banyak alasan untuk memuji Dia lagi. Ya, hidup di hadapan wajahnya adalah anugerah yang menyelamatkanku. Amin. Bagus sekali ya firman Tuhan. Ini sepertinya Daud sedang menghealing dirinya. Iya. Ini kan lagi tren ya. Aku perlu di-healing kan katanya gitu ya. Dikit-dikit, stres dikit di-healing. Gitu ya. Orang suka biasanya punya istilah seperti itu ya. Nah, Daud di sini sedang self-healing ya. Dia dalam keadaan yang tertekan, tapi dia sendiri yang berkata kepada jiwanya gitu ya sayang ya. Daud sedang berkata, menasihati jiwanya. Ya, menasihati jiwanya supaya tenang ya. Dengan dia mengungkapkan semua emosinya. Jadi sahabat yang baik, kita tidak apa-apa mengungkapkan emosi kita kepada Tuhan, perasaan kita kepada Tuhan. Dan hal ini membuat kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan ya. Iya. Karena kalau kita lihat firman Tuhan ini, Daud percaya sekali hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya.
ya. Nah, jadi kita sebagai pribadi, kitalah yang harus mengelola emosi kita. Amin. Ya. Dan ini sangat penting supaya kita tidak dikendalikan oleh orang lain, situasi atau keadaan. Amin. Jadi emosi kita, ketika emosi kita ini sehat, maka hidup kita akan sehat. Ya. Dan kita menjadi pribadi yang maksimal. Amin. Bukankah luar biasa ya? Bayangkan kalau setiap pribadi Ya, kita semua ini ya. dapat mengelola emosi kita dengan baik, Ya. maka kehidupan keluarga kita Ya. dan seluruh aspek kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang sehat. Wow, ini luar biasa ya. Iya. Sebab semua permasalahan dalam kehidupan kita, persoalannya bukan pada masalah itu atau situasi yang kita hadapi ya. Tetapi sahabat yang baik, kita harus menyadari bahwa semua ini karena kita tidak bisa mengelola emosi kita dan juga pikiran kita dengan baik ya. Jadi kalau begitu sahabat yang baik, jadi masalah utama dalam kehidupan kita bukan pada masalahnya yang kita hadapi atau apa yang di luar kita, tetapi pada apa yang ada di dalam kita, yaitu emosi dan pikiran kita. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala. ya, dalam acara Terang kasih. Ya, kita melanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi ya. Karena sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan menyadari betapa dahsyatnya kehidupan pribadi kita, ya. Pribadi kita, pernikahan kita, Ya. keluarga kita ya, Ya. dan juga bisnis kita. Ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan benar, maka kita akan selalu berespon dengan benar ketika kita menghadapi masalah. Ya, penting sekali kita berespon dengan benar ya. Ya. Sebab respon kita akan menentukan kemenangan kita. Ya, betul Perhatikan itu. sahabat yang baik ya. Ini penting sekali. Respon kita akan menentukan kemenangan kita. Dan tentunya emosi kita akan mempengaruhi juga bagaimana respon kita. Ya. Jadi emosi yang sehat akan membuat kita dapat berespon dengan benar. Dan respon yang benar akan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan, Wah, luar ya. biasa ya. Nah, beberapa waktu yang lalu suami saya ini jatuh ketika sedang jalan pagi. Ya, jadi jatuh tangannya nih patah gitu waktu itu ya. Ya. Dan waktu dia jatuh ya, Iya. suami saya yang tercinta ini berkata, "Aduh, saya tidak bisa lihat apa-apa," katanya gitu ya. Iya benar-benar tuh waktu itu seperti gelap ya, seperti gitu ya. Padahal matanya terbuka gitu ya. Bahwa dia tidak bisa lihat apa-apa gitu loh. Tetapi pada waktu itu ya kehidupan dalam sekejap gitu ya. Iya. Seperti kehidupan kami itu masuk dalam satu situasi yang sungguh-sungguh Kayak gelap gitu. iya tidak Iya, tersangka-sangka gitu kayaknya ya. kok begini ya, gitu ya. Heeh. Lalu apalagi waktu Agus katakan, waduh saya nggak bisa lihat, saya lihat Iya. matanya sih terbuka gitu ya. Nah pada waktu itulah emosi saya penuh gejolak gitu ya. Ada takut, ada khawatir, ada panik. Dan pada waktu itu saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan ya. Dalam sekejap sepertinya kami ada dalam kegelapan, terjebak dalam satu situasi yang sangat membingungkan dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Iya, sahabat yang baik, itu benar banget ya. Itu perasaan itu seperti, aduh mesti gimana nih ya gitu ya. Dan situasi itu benar-benar saya ada di titik yang terendah benar ya. Saya membuka mata tapi saya nggak bisa lihat, benar-benar gelap seperti itu ya. Dan kondisi saya betul-betul sangat lemah pada waktu itu. Dan kepanikan itu seperti menyergap saya, aduh gimana nih saya keadaannya seperti itu ya. Nah iya betul, dalam situasi itu saya sebagai istri berusaha menenangkan diri dan menguasai diri saya.
Nah disitulah pada waktu saya mulai bisa tenang, saya diingatkan firman Tuhan, yaitu yang berkata jangan takut. Iya. Karena kami ini adalah anak-anaknya, anak-anak Allah, anak-anak yang sangat dikasih oleh Bapa, ya. Dan sebagai anak yang sangat dikasih Bapa, pasti kebaikan Bapa ada dalam hidup kami. Amin. Sehingga saya diberi ketenangan dan kekuatan. Lalu saya berkata kepada Agus ya, saya katakan kepada kamu ya, saya katakan begini, tenang saja sayang, semua pasti akan baik-baik saja. Wah luar biasa ya. Itu hebat banget itu istri saya. Itu Tuhan itu ya. Itu kata-kata istri saya tuh kayak gini. Lagi panik kayak disiram adem gitu, tenang ya. Padahal saya juga kondisinya belum pulih ya, kondisinya masih nggak bisa ngelihat. Tapi ketika istri saya mengatakan hal itu, hati saya seperti tenang ya. Saya seperti mendapatkan sesuatu aliran di dalam hati kami. Dan kemudian kami bisa berdoa ya. Iya. Ketika kami tenang bisa berdoa. Dan pada akhirnya tangan Tuhan seperti menyertai ya. Dan terus menolong kita. Sehingga semua dapat diatasi dengan baik. Wah ini benar-benar anugerah banget waktu itu. Operasinya, perawatannya, Semuanya, bahkan dokternya ya. ya. Semuanya berjalan dengan baik ya. Bahkan apa yang tadinya sepertinya, wah ini musibah nih. Gimana ya kok begini. Ternyata semua menjadi indah ya. Tuhan mengubahkan menjadi segala satunya menjadi sungguh amat baik ya. Iya, ternyata ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan baik dan tenang, maka kita akan menemukan jalan keluar dan semuanya menjadi sungguh amat baik. Amin, penting sekali ya sahabat yang baik ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan ini sedang mengingatkan kita semua, sahabat yang baik, bahwa penting sekali kita memiliki emosi yang sehat. Sebab apabila kita tidak memiliki emosi yang sehat, yaitu tidak bisa menguasai diri, maka kehidupan kita tidak tenang, tidak ada damai sejahtera tentunya. Sehingga kita tidak dapat berdoa, ya. Kayak gini loh, frekuensinya jadi kayak nggak nyambung kira-kira gitu ya. Artinya kita tidak dapat terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa satu gelombang dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Jadi doa kita itu tidak ada kuasanya seperti itu ya. Iya. Maka dari itu kita perlu sekali tenang. Dan dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, itu dikatakan karena kita sedang mendekati akhir dari segala sesuatu. Milikilah tekad, tujuan, dan penguasaan diri supaya kamu dapat bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Saudara, firman ini bagus sekali. Kita diingatkan bahwa emosi yang sehat akan membuat kita dapat menguasai diri. Ingat ya sahabat yang baik ya. Yaitu kita bisa memiliki ketenangan sehingga doa-doa kita akan menerobos. Wah luar biasa ya, penuh kuasa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami, Agus dan istri saya, Mala, dalam acara Terang Kasih. Wah sayang, ada ini Instagram yang masuk dari Selin. Yuk kita bacain ya, ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, kenapa ya saya sering salah paham sama orang tua saya? Kayaknya apa yang saya inginkan selalu bertentangan dengan mereka. Akibatnya relasi kami jadi kurang harmonis. Saya butuh penguatan dari Bapak dan Ibu. Wah kasihan juga ya Selin ya. Kalau udah begini kan nggak enak ya jadi hubungannya. Menurut kamu gimana ya? Tapi nggak usah khawatir Selin. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya pasti ada jalan keluar ya. Jadi hari ini Selin, kami ini hanya berkata kepada Selin seperti Daud tadi, dia
menyembuhkan ya diri jiwanya sendiri, menasehati jiwanya sendiri. Ya, gimana menurut kamu, Sen? Ya memang kadang-kadang gitu antara orang tua sama anak. Karena kita juga punya anak sih. Kita maksudnya apa, anak kita nangkapnya apa salah gitu ya. ini Padahal aja, kita maksudnya salah mengerti. baik gitu. Nah itu begitulah. Tapi hari ini kan kita mau belajar nih gimana mengelola emosi kita. Jadi Selin, datang ke Tuhan aja. Ayo deh, bawa semua permasalahannya ya. Biar hari ini Tuhan menyembuhkan kamu ya Selin ya. Kira-kira gitu ya sayang Iya, ya. Selin ya. Nah, Tuhan berkati Mbak Selin ya. Oke, hari ini sahabat yang baik, kita sudah dengar semuanya. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengelola emosi yang sehat dalam keluarga. Ingat sahabat yang baik, yang pertama, masalah bukan di luar kita, tetapi ada di dalam kita, yaitu di dalam emosi dan pikiran kita. Nah, yang kedua, respon kita harus tenang ya, supaya kita bisa berdoa sehingga kita dapat menerima arahan dan pimpinan serta pertolongan Tuhan. Ya, benar sekali. Dan yang ketiga, sahabat yang baik, ingat ya, percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya. Artinya, ketika kita menyerahkan semua masalah emosi kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita ya. Yuk mari kita datang kepada Tuhan ya. Sahabat yang baik, apa sebetulnya yang menjadi beban dan masalahmu? Sehingga emosimu menjadi tidak bisa dikendalikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberi Dia akses untuk bisa menyembuhkan kita, memulihkan kita, supaya bagian-bagian yang terdalam dalam kehidupan kita, bahkan mungkin yang tersembunyi ada dalam hati kita, hari ini disembuhkan dan dipulihkan. Hanya anugerah Tuhan yang kita butuhkan. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Oh, anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Berlimpah dalam hidupku. Benar Tuhan, kami butuh anugerah-Mu untuk membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan hati kami. Supaya kami dibebaskan dari semua emosi yang tidak sehat dan yang negatif. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengelola emosi kami dan pikiran kami, supaya kami menjadi tenang dan bisa berdoa. Sehingga kami dapat menerima arahan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Hai jiwa kami, jadilah tenang. Dalam nama Yesus. Amin. Aduh.
sahabat yang baik, katakan anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Biarkan kasih-Nya mengalir dan anugerah-Nya menyembuhkan dan memulihkanmu. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.